Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaifa halukum wa halukunna ayyuhat tulab wa talibat. Semoga antum sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Tapi pada kesempatan kali ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kitab zakah. Jadi kita sampai kepada kitab bab pembahasan tentang zakat. Sebagaimana sudah kita pahami bersama, zakat ini adalah salah satu rukun ataupun pondasi dari agama Islam. Maka ya kita wajib untuk mempelajarinya, memahaminya dengan baik supaya kita bisa melaksanakan kewajiban zakat tersebut dengan baik pula. Tapi perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah, surat Al-Baqarah ayat 110. Wa aqimus salata wa atuz zakah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat. Jadi Allah memerintahkan di dalam ayat ini agar kita mendirikan salat, menegakkan salat, dan Allah memerintahkan agar menunaikan zakat. Maka perhatikan, qala As-Sa'di, berkata Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, qad jama'allahu fi kitabihi fi ayatin katsiratin bainal amri bi iqamis salati wa ita'iz zakah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan atau telah mengumpulkan di dalam Al-Qur'an fi ayatin katsiratin, di dalam banyak ayat. Jadi ya bukan 1-2 ayat saja, tetapi banyak ayat. Jadi di dalam ayat-ayat tersebut Allah mengumpulkan, Allah menggabungkan apa yang digabungkan, apa yang dikumpulkan, bainal amri bi iqamis salati wa ita'iz zakah, yaitu di antara perintah mendirikan salat, menegakkan salat, dengan perintah menunaikan zakat. Jadi ya, kalau kita membaca Al-Quran Al-Karim, maka akan kita dapatkan banyak sekali perintah, yaitu mendirikan sholat, menegakkan sholat, dengan perintah menunaikan zakat. Itu Allah kumpulkan dalam satu ayat, dan itu banyak sekali di dalam ayat, di dalam Al-Quran Al-Karim. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dua perintah tersebut dalam satu ayat? Tidak dipisahkan, tetapi dalam satu ayat. Li'annahuma mustarikani fi annahuma min ahammi furudiddin. Ya, karena keduanya, yaitu sholat dan juga zakat, mustarikani, yaitu saling bersekutu. Fi annahuma, saling berserikat, bergabung. Fi annahuma, bahwasanya keduanya, yaitu sholat dan zakat, min ahammi furudiddin, adalah termasuk fardu rukun agama yang paling penting. Jadi itulah sebab kenapa sholat dan puasa itu digabungkan dalam perintahnya digabungkan dalam satu ayat, dan banyak di dalam Al-Quran. Kenapa demikian? Ya karena keduanya itu ya bergabung, berserikat, termasuk yaitu fardu rukun dari agama ini yang paling penting, yang paling utama. Wa mabani al-islami al-azimah, dan juga karena keduanya itu adalah bangunan Islam yang sangat besar, yang sangat mulia, yang sangat agung. Kemudian juga wal iman la yatimmu illa bihima, dan iman
itu pun juga apa? Tidak akan sempurna, tidak akan lengkap kecuali dengan menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Jadi ya iman itu akan sempurna dan akan lengkap ketika sholat dan zakat itu ya dikerjakan, ditunaikan, dilaksanakan. Maka perhatikan waman qoma bis sholati wa biz zakah, maka barang siapa yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, melaksanakan sholat, wa biz zakati dan juga menunaikan zakat, membayar zakat. Maka perhatikan kana muqiman lidinih, maka orang yang seperti itu, yaitu orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka ya orang tersebut adalah dikatakan muqiman lidini, yaitu orang yang menegakkan agamanya. Kemudian waman doyya'ahuma, dan barang siapa yang menyia-nyiakan yaitu sholat dan juga zakat, kana lima siwahuma min dinihi adya, maka ya orang tersebut terhadap selain zakat dan sholat dari perkara-perkara agamanya adya, maka akan lebih menyia-nyiakan. Jadi ya ketika sholat dan zakat itu disia-siakan, tidak diperhatikan dengan seksama, tidak dilaksanakan dengan baik, ya maka ajaran ataupun tuntunan agama-agama yang lain pun ya maka akan lebih disia-siakan, akan lebih disepelekan. Maka perhatikan fassalatu fiha al-ikhlasu at-tamu lil ma'bud. Maka salat itu di dalamnya al-ikhlas, yaitu ada keikhlasan, at-tam yang sempurna, yang lengkap, lil ma'bud untuk yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salat itu ya ada keikhlasan yang sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala. Wahya al-mizanul iman, dan salat itu adalah standarisasi ukuran timbangan dari keimanan seseorang. Jadi ya kita bisa tahu, bisa memahami iman, tingkatan iman seseorang itu ya dari salatnya. Kita lihat bagaimana salatnya, baik atau tidak, lengkap atau tidak, sempurna atau tidak. Ketika salatnya bagus, lengkap, sempurna, ikhlas, ya maka menunjukkan imannya pun juga demikian. Dan sebaliknya ketika salatnya itu buruk, jelek, nggak ikhlas, nggak sempurna, ya maka menunjukkan imannya pun juga demikian. Kemudian zakat bagaimana? Wa zakatu fiha al-ihsanu ilal makhlukin. Sedangkan zakat itu, di dalam pelaksanaan zakat itu al-ihsanu ilal makhlukin, ya ada kebaikan atau berbuat baik kepada orang lain. Ya dengan menunaikan zakat, membayar zakat, ya seseorang itu telah berbuat baik, menanamkan kebaikan kepada orang lain. Wahya burhanul iman, dan zakat itu adalah menunjukkan bukti iman seseorang. Jadi zakat itu ya menunjukkan bukti dalil iman seseorang. Maka perhatikan walihada ittafaqa as-sahabatu ala qitali mani'iz zakah. Maka sungguh para sahabat itu telah sepakat, telah ijma, yaitu mereka sepakat, sudah ijma ala qitali mani'iz zakat, untuk membunuh, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Maka perhatikan waqala Abu Bakar, maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, khalifah yang pertama, mengatakan la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh aku akan apa? Membunuh, memerangi, yaitu orang-orang yang membedakan antara salat dan zakat. Jadi ya beliau tidak membeda-bedakan antara yang beliau tidak membeda-bedakan antara salat dan zakat. Siapa yang tidak melaksanakan keduanya atau mungkin hanya salah satunya saja, maka akan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka perhatikan di catatan kaki, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Hurairah beliau berkata, "Lamma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam." Jadi ketika beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, wastahlafa Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, menjadi pengganti beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kafara man kafara minal ardi, maka setelah kematian wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu ya banyak orang-orang yang sudah masuk Islam dari kalangan orang-orang Arab itu yang kufur, yang murtad. Qala Umar, maka pada saat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kaifa tuqatilun nas? Bagaimana engkau akan membunuh, memerangi orang-orang? Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah." Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, umirtu, aku diperintahkan an uqatilan nasa, untuk membunuh, memerangi orang-orang, hatta yaqulu, sampai mereka itu mengucapkan, sampai mereka itu mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faman qala la ilaha illallah, maka barang siapa yang sudah mengucapkan, yang mengikrarkan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, maka apa? Asoma minni maluhu wa nafsuhu illa bihaqqih. Maka ya orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah tersebut adalah terjaga hartanya, jiwanya, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya, perhitungannya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu qala Abu Bakar, maka Abu Bakar mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakah. Sungguh aku akan membunuh, memerangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dan zakat. Maka perhatikan, fa inna zakata haqqul mal, dan sesungguhnya zakat itu adalah hak harta benda. Wallahi, maka demi Allah, lau mana'uni, kalau seandainya mereka mana'uni, mencegah, nah, untuk membayar kepadaku, inaqan, yaitu anak unta, kanu yu'adunaha, yang dulu mereka menunaikan atau membayarkannya, ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqataltuhum ala man'iha, maka sungguh aku akan memerangi mereka yang mencegahnya, atau yang mereka yang tidak mau membayarnya. Maka qala Umar, maka berkata Umar bin Khattab, fa wallahi, maka demi Allah, ma huwa illa an ra'aitu an qad sarhallahu sadri Abi Bakar lil qitali fa araftu annahu al-haq. Maka ya demi Allah, demi Allah, mahua, nah tidaklah pendapat tersebut, nah illa kecuali an ra'aitu, aku telah melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada daripada Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat. Fa'araftu annahul haq, maka aku paham, aku mengerti bahwasanya pendapat ataupun pendapat yaitu memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu adalah pendapat yang benar. Ya, itu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.